hadir. Sehat, semangat, luar biasa. Terima kasih Bu. Salam UPPKA. Ekonomi kuat, ekonomi sejahtera, Indonesia tuntas, tas, tas, tas. Terima kasih. Silakan dilanjutkan kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Abil katarimo, bacuramu kasuraja, basenat kadibata. Arus. Sebelum kami menyampaikan lebih lanjut apa yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya dari Bapak Camat Gunung Bintang Awai karena beliau tidak dapat hadir pada kesempatan ini dan saat ini juga beliau berada di Palangkaraya sebagai perwakilan dari 6 camat untuk mengikuti rapat koordinasi teknis pemberdayaan masyarakat desa Kalimantan Tengah dan juga sekretaris camat juga mengikuti kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barisan Selatan yaitu dalam rangka penyerahan kartu prakerja. Jadi itu permohonan maaf dan beliau mengutus kami sebagai perwakilan pada kesempatan pagi hari ini dan mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya menyampaikan rasa hormat kami kepada Kepala Perwakilan di KKBN Provinsi Kalimantan Tengah beserta tim. Kemudian yang kami hormati Kepala DPP KB P3A Kabupaten Barisan Selatan atau yang mewakili beserta tim. Juga yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Barisan Selatan atau yang mewakili beserta tim juga. Yang kami hormati Kepala Desa Margajaya beserta perangkatnya. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Dan yang kami hormati ibu-ibu anggota atau kader kelompok UPPKA Desa Margajaya dan Desa Muara Singan yang kami cintai dan kami banggakan. Sebagai umat yang beragama, tentunya kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena begitu besar karunia-Nya kepada kita sekalian. Walaupun di masa pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan, terlebih lagi kesempatan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini di mana kita boleh bersama-sama berkumpul dalam rangka kegiatan orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga sektor yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, tepatnya di Desa Margajaya. Selamat datang kepada Kepala Perwakilan KKBN Provinsi Kalimantan Tengah dan juga tim dari Kabupaten. Inilah keadaan wilayah di Kecamatan Gunung Bintang Awai secara khusus di Desa Margajaya. Mungkin gambaran secara umum, Kecamatan Gunung Bintang Awai ini memiliki 21 desa dan salah satu desanya yaitu Desa Margajaya yang dan kami juga sangat berterima kasih karena dari BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sudah menunjuk dan menentukan salah satu desa kami menjadi desa percontohan untuk kampung berkualitas. Jadi terima kasih dan kami merasa bangga karena sejak dicanangkannya pada tahun 2017 ya Pak kalau tidak salah, begitu banyak kemajuan atau peningkatan yang ada pada desa ini melalui program yang telah dilaksanakan pihak perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Dan harapannya ke depannya lagi kita bersama-sama dari semua pihak terkait boleh bekerja sama, saling mendukung untuk kemajuan daerah dan wilayah kita secara khusus untuk Desa Margajaya ini. Dan juga itu terbukti pada saat ini kita juga mengadakan kegiatan orientasi untuk kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga sektor. Dan juga bagi ibu-ibu peserta dan
Bapak Ibu sekalian, mari kita pergunakan kesempatan yang ada pada saat ini. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa dan baik sekali. Dengan adanya kegiatan ini kita bisa menambah ilmu, menambah wawasan kita. Secara khusus bagi kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga, karena di sana nanti kita akan bersama-sama belajar seperti apa peluang dan juga sarana prasarana dan juga nanti seperti apa pemasarannya, dan harapan kita ke depannya apa yang sudah kita kerjakan pada saat ini akan lebih baik lagi ke depannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama dari kita sekalian, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyampaikan sambutan ini. Selamat pagi. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas PPD KB Kabupaten Batu Selatan sekaligus membuka kegiatan orientasi. Waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin kami ulangi lagi, salam budaya kita. Kami selamat di Mudatai, salam sujud karena melimpah, hadir kata Nino, betul betul surga, wasiat kadibata. Harus. Terima kasih atas partisipasinya, semangat kita pada hari ini, terkait kita semua. Yang pertama yang terhormat, yang sangat kami banggakan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran yang sudah hadir pada hari ini. Sebuah kebanggaan, kehormatan beliau sampai hadir di sini menindaklanjuti karena memang di sini salah satu percontohan untuk KBRI Kalimantan Tengah. Luar biasa. Jadi sebuah semangat, jadi sebuah inspirasi bagi kita untuk bisa bekerja lebih. Yang selanjutnya yang kami hormati adalah Camat Gunung Bintang Awai, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Jati Putri. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Yang kedua, sangat saya banggakan bahwa Kepala Desa ini salah satu Kepala Desa yang cukup energik Pak di Kabupaten Batu Selatan. Luar biasa, khusus untuk dilihat bangga kencana, alhamdulillah dia sudah menunjukkan apa hebatnya. Yang selanjutnya adalah BPD Desa Margajaya beserta perangkat desa yang lainnya. Terima kasih sudah berkenan. Bapak Babin Kamtipmas ya, terima kasih. Nah, ini yang terakhir nih, yang saya banggakan teman saya, sahabat saya, walaupun saya baru bertugas, ini Pak Karto. Saya mengamati beliau ini aktif di medsos dan selalu perjalanan beliau, ya betul. Saya salut betul. Memang inspirasi, bukan mudah-mudahan untuk masyarakat, terutama di wilayah beliau, termasuk saya sendiri. Karena beliau sudah Pak, saya lagi panen padi dengan istri dan cucu. Cuman yang saya tunggu, Pak, bulan depan saya antar beras. Tapi saya berniat dalam hati, dia memang berencana mau main ke rumah beliau, Pak. Sekaligus hiburan, entah mungkin habis lebaran nanti, waktu yang luang. Saya memang baru minta baru istirahat. itu Ibu. Oke, mudah-mudahan ini menjadi sebuah keakraban yang luar biasa untuk bersama-sama kita memotivasi menjalankan program-program bencana, terutama yang saat ini adalah pendataan keluarga. Nah, ini yang menjadi protes kita, 2 bulan harus selesai. Mohon didukung ini Pak pada sini. Ya, ini karena mudah-mudahan di desa ini ya kakaknya berapa 180 sekian ya. Diselesaikanlah dalam minggu depan. Ya, oke. Nah, yang terakhir yang sangat saya hormati dan saya berterima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua adalah ibu-ibu UPPKA Desa Margajaya dan Muarsingan yang sudah berkenan hadir diundang hari ini. Mudah-mudahan semangatnya dari pagi sampai siang nanti bisa mengikuti kegiatan kita ini.
yang mudah-mudahan bisa menghasilkan sebuah motivasi dan semangat baru untuk kita bersama-sama membangun sektor ekonomi keluarga. Karena apa? Ada sebuah peribahasa, tiang bangsa itu adalah keluarga. Iya. Dari keluarga lah mencetak generasi penerus yang berkualitas seperti yang disampaikan oleh beliau. Luar biasa. Tapi nanti saya usul Pak, walaupun kami tidak bisa mengantarkan spanduknya, mohon dibuat nanti 8 fungsi keluarga. Ini mudah-mudahan ini sudah. Jadi saya lihat nih, tribunalnya sudah jalan gitu. Terima kasih. Saya memulai sambutan saya ini, mungkin mudah-mudahan tidak terlalu panjang, mudah-mudahan tidak meminta waktu. Selaku umat yang beragama, sekali lagi tidak henti-hentinya mari kita bersyukur, mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah berkenan memberikan kita kesehatan, kesempatan, hidayah dan inayahnya untuk kita bisa berhadir hari ini dengan motivasi dan semangat yang serta kesehatan yang fit untuk bisa mendapatkan manfaat di dalam kegiatan ini. Saya mungkin tidak bisa mengimbangi cuman saya mencuplik apa paradigma atau makna yang disampaikan oleh Pak Kabar itu sedikit berteori. Izin Pak Kades, beliau sampaikan tadi mungkin salah satu yang penting itu adalah Undang-Undang 52 tahun 2009 Pak, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ini sebenarnya konstitusi BKKBN ya. Nah, secara garis besar undang-undang ini mengamanatkan kepada kita, pemerintahan pusat sampai ke daerah itu, untuk mengatur, menyelaraskan, menyeimbangkan penduduk kita ini supaya bisa terbentuk dalam kuantitas dan kualitas yang baik. Yang beliau tadi katakan bahwa kita akan menjadi sebuah beban pembangunan, beban negara yang cukup besar apabila penduduk kita berada dalam jumlah yang banyak, tetapi kualitasnya tidak mumpuni. Ini gunanya seperti kata beliau tadi, kenapa BKKBN itu hadir, berencana itu keren. Artinya apa? 10 tahun ke depan kita sekarang sudah merencanakan, 10 tahun ke depan anak saya sudah dengan pertumbuhan yang begini, dengan kualifikasi pendidikan yang begini, sehingga mencukupi atau memasuki standar dengan kualifikasi yang bisa bermanfaat di masyarakat, bangsa dan agama. Sehingga kekhawatiran kita terhadap penduduk kita dengan kuantitas yang banyak tetapi tidak ditunjang oleh kemampuan yang baik, sehingga menjadi beban pembangunan. Nah itu yang dalam teoritisnya mungkin Pak Kabar, bonus demografi. Itu gunanya Ibu kita hadir di sini, itu gunanya BKKBN berpesan anak lebih sehat. Kita rencanakan pernikahan. Kenapa ada BKR? Kenapa ada PIKR? Supaya apa? Generasi kita sebelum memasuki usia perkawinan sudah matang duluan. Tanda kutip, jangan matang yang itu. Nah, tidak cuma matang itu. Tidak cuma matang itu. Ini artinya matang segala-galanya, dari kesehatan, reproduksi, mental, dan bahkan yang kita tuntut sekarang akan sangat bangga melihat putra-putri kita kawin dengan sebuah kematangan ekonomi yang baik. Itu kan mungkin izin ini karena teoritis, saya pikir orang tua sangat mulia sudah pasti akan berencana seperti itu. Jadi ini sekedar menuntun kita saja. Pemerintah sudah hadir. Seperti kata beliau, baru 74 Undang-Undang 174 tentang perkawinan, BKKBN sudah bicara itu, menyiapkan generasi itu. Oke. Saya lanjutkan, mudah-mudahan tidak lama. Saya kadang-kadang Pak, kalau sambutan seperti ini ya suka melenceng-lenceng, mudah-mudahan tidak menyita waktu. Saya mengingatkan kembali yang penduduk menjadi sebuah aset bangsa, aset desa itu adalah penduduk yang mudah-mudahan bisa terwakili, terbentuk dalam 8 fungsi keluarga. Hari ini kita hadir dengan judul yang demikian adalah melaksanakan apa? Mewujudkan fungsi keluarga dalam perspektif ekonomi.
Nah, mungkin mudah-mudahan itu Pak ya. Nah, jadi sama-sama kita siapkan bagaimana nanti, mudah-mudahan nanti bagaimana kiat-kiat meningkatkan pendapatan keluarga supaya menunjang pendapatan bapaknya, kagak sekedar ujian Pak tadi 3S Pak ya. Seharian di dapur, seharian di sumur, seharian di ranjang, kapan kita mau memikirkan mencari pendapatan seperti itu. Nah, oke. Kondisi sejahtera ini saya pikir mudah-mudahan sudah menjadi idealisme tujuan konsepsi hidup berkeluarga kita. Tidak mungkin sebuah keluarga itu tidak punya cita-cita. Kata beliau tadi, dari kemarin saya sudah berencana. Hanya ini nih kita rencanakan seperti itu dalam perspektif. Selanjutnya, sekali lagi, kalaupun kepala desa sudah menyampaikan terima kasih, saya atas nama pemerintah Kabupaten Selatan melalui BPPKB P3A sekali lagi menyampaikan luar biasa terima kasih dan bangga dan rasa hormat dan tinggi kepada BKKBN, khususnya kepada perwakilan dan bapak-bapak jajaran yang sudah hadir, yang sudah dengan susah payah menghadirkan diri di sini, yang sudah susah payah membagi program ke tempat kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya menyatakan untuk manfaat yang material, tetapi juga yang lebih utama itu adalah menumbuhkan semangat kita. Luar biasa loh, bisa Bupati hadir, bisa beliau seperti ini hadir ke sini, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi semangat buat kita ya. Dan kalau berterima kasih dengan Pak Kaper ini, saya tidak akan pernah tertinggal dengan berterima kasih dengan Pak ini Pak. Karena beliau inilah yang memang memperjuangkan dekat di hati, dekat di mata ya Pak, dekat di perasaan dengan para ibu-ibu, keluarga, sektor di sini, sehingga saya lihat ini data pusantif ada, sudah kementerian kesehatan tadi aktif. Mudah-mudahan seluruh program tanggap bencana yang ada di desa ini, khususnya di bawah pimpinan Pak Karto, bisa berjalan lancar dan lebih maju lagi. Dan saya ingatkan Pak, hasil fasilitasi kemarin untuk kita meningkatkan AD itu, kualifikasinya, Pak Kades, mohon pelaporannya aktifkan supaya meningkat lagi kualifikasinya. Mudah-mudahan itu mendatangkan manfaat yang lebih daripada kualifikasi yang sekarang. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, panjang lebar saya mengungkapkan perasaan, perspektif kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menumbuhkan semangat, inspirasi kita semua dalam mengikuti kegiatan hari ini. Nanti panjang lebar ada pemateri, kita buka sesi tanya jawab, apa saja itu yang menyangkut kebutuhan Bapak Ibu berkabin, kebutuhan dalam menjalankan ekonomi keluarga dan lain-lain. Mudah-mudahan lebih banyak kita dapatkan manfaat dari pertemuan hari ini, karena nanti ada narasumber dari perdagangan perindustrian. Saya kenal terakhir ini Pak, saya kenal Marga Jaya ini yang selalu teringat itu gula tadi. Saya sempat di tahun 2019 Pak 9 bulan bertugas di Dinas Perdagangan. Tuh beliau persis saya jadi sekretaris dan diganti Ibu Leli. Nah itu, jadi sempat tahu betul di Marga Jaya ada produk yang mungkin sudah cukup, bukan mendunia, membuntok saja lah dulu. Artinya ada sebuah produk yang memang layak jual. Nah nanti kita bisa gali lagi apa potensi yang ada di sini. Mudah-mudahan di pertemuan ini. Saya kira itu Pak Kaper. Sambutan saya pertama, sekali lagi terima kasih Pak Kaper sudah berkenan. Mudah-mudahan usaha hari ini, program hari ini tidak terputus hanya tahun ini. Mudah-mudahan berlanjut ke depan. Saya berangan-angan ke depan Dinas Kabupaten bisa memfasilitasi sebuah kegiatan yang bisa mengintervensi proses produksi atau manajerial menghasilkan produk jual di sini. Misalnya nanti ini kan produknya terbatas gula aren dan kita dari nah kita mau pikirkan yang lain gitu. Saya mau gali nanti BKKBN mungkin memfasilitasi dalam sebuah kegiatan, sementara narasumber atau fasilitator nanti kita ambil sesuai dengan produk yang mau kita angkat. Saya sebenarnya jiwa saya ini Pak, cerita di jalan saya lebih senang di desa sebenarnya. Di kecamatan, di desa saya lebih, karena
Kebetulan saya akhirnya ada background juga ekonomi perdesaan apa, dan memang hati saya ini kayaknya lebih senang, lebih dekat kalau dengan kawan-kawan di desa. Saya kira itu, mari kita bersama-sama menumbuhkan niat kita dari kemarin sampai masuk di ruangan ini, mudah-mudahan bisa bertahan dengan konsentrasi yang maksimal sampai pada akhir nanti, sehingga acara ini mampu kita bawa manfaatnya pulang ke rumah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dihadiri dan direstui oleh kita bersama yang hadir, acara kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi sektor di desa di kampung percontohan KB Desa Margajaya pada hari ini 8 April tahun 2021 saya menyatakan resmi kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan seminar KIS secara simbolis kepada 2 orang wakil peserta yang akan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah kepada peserta atas nama Sumiati UPPKS Mekarsari, kedua Ani Nilawati UPPKS Rukun Rajaki. Silakan maju ke depan. Luas lagi sehingga benar-benar apa yang sudah kita lakukan selama ini itu lebih meningkat lagi, dan itu tentunya berpengaruh pada peningkatan perekonomian keluarga itu tadi secara khusus. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kelompok ini juga kita bisa berinovatif, mempunyai kreativitas dalam kita menjalankan usaha. Kemudian kita juga terutama menumbuhkan cinta untuk memakai produk lokal. Jadi kita kalau sudah ada hasil dari daerah kita tidak perlu memasukkan yang dari luar. Jadi sebenarnya yang sudah punya izin atau apa itu yang sudah itu belum tentu lebih itu dari apa yang sudah kita buat. Misalnya kritik, mamanya Aris ini kan sangat-sangat ternyata, iya luar biasa. Nah ini Pak Adri sudah merasakan. Jadi itu coba kedepannya nanti seperti apa langkah-langkah kita kedepannya untuk mendukung secara khusus pemerintah kecamatan dan juga desa selama ini sudah memfasilitasi, membantu dengan pihak-pihak terkait, terutama pada tahun 2019 kemarin Pak, kita sudah juga mengikutkan beberapa ibu pada kegiatan pelatihan untuk memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga tangan SPP IRTP yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kalau tidak salah berapa orang? 5 ya? 3 orang. Nah 3 orang. Jadi kemarin itu disampaikan bahwa sertifikat ini sebagai dasar untuk memperoleh izin produksi kerjaan industri rumah tangga. Jadi ketika sudah mempunyai sertifikat ini nanti kita dasarnya kita meminta dari baik itu dari Dinas Kesehatan, nanti mungkin ada harapannya, dan harapan kami juga bagaimana kedepannya nanti dari pihak yang terkait kita bersama-sama untuk bisa melanjutkan yang ada ini, karena kalau nanti sudah ada izin nanti, jadi mereka bisa mungkin menempatkan atau memasarkan produk mereka itu misalnya ke yang lebih besar lagi, misalnya Alfamart dan sebagainya. Jadi itu harapan kami bagaimana kita nanti bersama-sama ke depannya untuk bisa memfasilitasi itu. Kemudian juga yaitu seperti yang disampaikan tadi, semua pemerintah desa sangat mendukung sekali. Mungkin selama ini dukungan itu kebanyakan melalui dukungan moral, kalau untuk ada juga materi dan untuk menunjang kegiatan yang ada di desa ini dalam rangka pembangunan kampung berkualitas ini tadi. Dan mungkin kalau untuk modal atau yang itunya masih saya rasa masih minim atau belum ada sama sekali. Tapi ini kita melihat juga Bapak Kepala Desa dan juga nanti
apa namanya itu pendamping desa. Kita juga ada di sini dasar hukumnya di dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 dan juga tentang perubahan Permendagri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Ini ada pada pasal 8 ayat 1 bagian C. Di situ nanti bisa secara rinci dibaca karena di sana mendukung kegiatan ataupun pengembangan industri kecil di desanya itu. Jadi nanti itu ada dasar bagi kita seperti yang disampaikan Bapak tadi, bisa menganggarkan pada anggaran dana desa ke depannya, dan ini tentunya sangat besar manfaatnya bagi mendukung kegiatan untuk UPPKA ini. Jadi nanti mungkin tidak banyak hal yang dapat kami sampaikan untuk pada kesempatan hari ini, dan juga kami tetap selaku dari pihak Kecamatan Gunung Bintang Awai bersama dengan pemerintah desa yang di sini menyatakan mendukung sepenuhnya kegiatan kita selanjutnya, dan kita berharap jadi sesuai dengan nama desa di sini Marga Jaya, jadi keluarga masyarakatnya ini jaya, dan depannya juga harapan kita untuk transportasi dan sebagainya juga mendukung kegiatan kita selanjutnya sehingga semuanya berjaya. Kami akhiri, mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyampaikan materi ini. Selamat siang. Ya, kita beri ulang. Terima kasih kepada Ibu Keti Febriani yang sudah menyampaikan materi tentang dukungan pemerintah daerah dalam hari ini Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam hal peningkatan ekonomi keluarga atau usaha peningkatan pendapatan keluarga sektor ya. Ibu-ibu, itu penting ya tentang kebijakan atau dukungan dari Keluarga sektor UPBKA di kampung keluarga berkualitas Desa Margajaya, Kabupaten Barito Selatan. Pada hari ini tanggal 8 April akan kita mulai. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Bapak Muhammad Irzal SEME, yang terhormat Bapak Kepala PLT Kepala DPPK BP3A dalam hal ini oleh Bapak Adriansah SEMSI, dan juga yang terhormat Ibu dari Deperindak dan UKM, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Ibu Leliana SPI MSI. Kemudian yang terhormat juga Ibu yang mewakili dari Camat Gunung Bintang Awai, Ibu Leni Febriani Esos, Pak Bakti SH, dan Bu Lili. Terima kasih. Adapun materi yang kita terima ini ada 4 pemateri ya, narasumber ya, yaitu yang disampaikan oleh masing-masing dari DPPK BP3A, dari Kecamatan Gunung Bintang Awai, dari Deperindak KOP dan UKM. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Kemudian dari BKKBN Provinsi. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu peserta orientasi pada hari ini dari UPPKA Desa Margajaya dan Desa Muara Singan. Apa yang tadi kita dengarkan, bahwa yang sudah disampaikan bapak-bapak terdahulu, marilah bersama-sama kita mendengarkan materi yang akan disampaikan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga kita di desa ya. Tidak berpanjang lebar dan saya tidak akan mengulangi. Saya materi ini ada 4 orang, 4 pemateri. Jadi satu materi tadi saya disampaikan dari provinsi itu maksimal 25 menit. Mungkin kita secara panel bergantian. Kemudian
paling nggak maksimal 25 menit. Kemudian setelah panel penyajian kita langsung ke tanya jawab ya. Tanya jawab mungkin nanti sekitar 30 menit ya untuk 4 materi. Pertama, materi yang disampaikan dari PLT Kepala DPP KDP 3A Barito Selatan oleh Bapak Adriansah, itu tentang kebijakan program Bangga Kencana di Kabupaten Barito Selatan. Waktu kami persilahkan kepada Bapak. Permisi Pak Kader. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin saya bisa duduk untuk menyampaikan materi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Mudah-mudahan apa tadi kejadian yang baru tadi bukan pertanda buruk bagi kita. Kita ambil hikmahnya saja. Mudah-mudahan menambah semangat lah. Biar ntar kades mengganti yang baru lagi. Terima kasih atas semangat kita bersama. Kebagian saya materinya kebijakan. Ya, saya harus taruh HP dulu lah. 10.53 kurang 7 menit jam 11 berarti berakhirnya di jam 11.17 ya. Oke. Saya mau mungkin hendak kalau boleh singkat saja 15 menit boleh saja saya. Oke. Karena teknisnya akan ada di nanti di mana di peningkatan ekonominya dia ada di Perindak. Dan ya. Oh ada. Oke. Kursi. Ini tadi. Kursi Ron. Saya kira nggak pakai slide tadi. Biar jelas Pak. Slide. Oh ya, next ya. Oke. Judul yang diberikan kepada saya adalah kebijakan pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten. Berarti judulnya memang luas, banyak aspeknya di sana. Bangga Kencana seperti yang disampaikan oleh Pak Kaper tadi, sebelum era tahun 2020 terminologinya itu adalah program KKBPK. Mohon izin Pak. Nah, kependudukan, apa itu KKBPK? Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Sejak tahun Januari tahun 2020 ya, nomenklatur ini diubah dengan program Bangga Kencana. Apa itu Bangga Kencana? Bangga adalah pembangunan keluarga, kencana yaitu kependudukan, cananya keluarga berencana. Maknanya ini sama, cuman hanya nomenklaturnya yang dibedakan. Apa itu program Bangga Kencana? Sudah ada 3 aspek tadi, kependudukan, KB, dan keluarga berencana. Seperti itu. Secara runtut menindaklanjuti visi misi dan program kegiatan yang dituangkan atau diperintahkan oleh Pak Presiden di KKBN RI dalam kontribusinya untuk visi misi Pak Presiden. Hanya 2 program besar yang istilahnya mau kita capai ini. Iya, sip. Yang pertama itu adalah mewujudkan keluarga berkualitas. Nah, ini yang menjadi, saya bilang tadi, sebuah kebanggaan nih Pak. Barsel, khususnya Desa Marga Jaya ini sudah ditetapkan menjadi kampung keluarga berkualitas, apalagi ini
percontohan. Yang kedua adalah penduduk yang tumbuh seimbang. Apa gerak yang tumbuh seimbang itu kira-kira ya? Ya, pemaknaannya itu penduduk tumbuh seimbang itu adalah penduduk yang sehat lahir batin. Lahir batin itu apa? Lahirnya mungkin secara material di dunia, wah, batinnya ini secara spiritualnya. Oke? Yang menempati, nah kenapa itu ada seimbang? Yang menempati sebuah wilayah, apakah itu desa, kecamatan, kabupaten, yang mendukung untuk perkembangan keluarga tersebut dari perspektif dunia maupun batin. Seperti itu. Artinya, mohon izin, saya tadi sempat bertanya kepada Pak Kades. Di sini keluarganya 180 kakak, jumlah individu manusianya sekitar 300-an. Luasnya berapa? Luas desa? Nah, itu kenapa ada kata-kata tumbuh seimbang? Jangan sampai kita ini mendiami, menempati, menghidupi keluarga kita dalam keadaan tempat dengan sumber daya yang sudah tidak mendukung. Nah, itu yang dimaksud pertumbuhan seimbang. Keluarga berkualitas adalah keluarga berkualitas yang mendiami sebuah lingkungan hidup yang sehat, di mana lingkungannya hidup yang sehat itu mampu mengembangkan, menjalankan 8 fungsi keluarga. Wah, apa nih 8 fungsi keluarga? Yang pertama, fungsi agama. Insya Allah di sini ada masjid sudah. Kehidupan kerukunan agamanya sudah jalan. Sosial budayanya, saya melihat dari raut muka misalnya berani menjamin sudah di sini terjalin sebuah kerukunan, interaksi budaya yang sangat akrab. Lebih baik, lebih lagi beliau ini saya kenal betul Bu, karena kepala desa ini sempat berteman akrab dengan saya pada tahun 2016 saat program EKTP, dan 2012 tahun itu EKTP, dan 2016 saat beliau menjadi sekretaris desa pada saat BIMTEK, pengelolaan aktivitas di Palangkaraya. Kebetulan saya ditugaskan untuk mendampingi beliau. Yang selanjutnya adalah saya mengingatkan, mudah-mudahan nanti dibuatkan spanduk supaya ada sebuah mental, ada sebuah menumbuhkan inspirasi, motivasi kita semua untuk menjalankan atau mewujudkan fungsi keluarga. Ada 8. Yang pertama fungsi agama, yang kedua fungsi sosial budaya. Saya jamin, makanya ini Pak, tadi kan ada kriteria ya, kenapa alasannya, kenapa sampai ditetapkan menjadi kampung keluarga berkualitas ini. Percontohan lagi, pasti ada alasan-alasan teknisnya. Yang selanjutnya fungsi perlindungan. Wah, orang tua artinya berencana tentang keturunan pasti akan melindungi, bahkan pemerintahan desa pasti akan mencoba terus-menerus melindungi, melayani semua kebutuhan keluarganya. Pasti itu salah satu fungsi pemerintahan seperti itu. Yang kelima, fungsi reproduksi. Nah, di sini yang kita bisa hadir nih di KKBN nih, fungsi reproduksi. Saya coba jelaskan ini, mudah-mudahan tidak menyita waktu. 11.20 ya. Oke, sekarang jam 11, ada 20 menit lagi. Oke. Fungsi reproduksi, nah itu tadi Bu. Reproduksi dari awal, jangan setelah kawin kita bisa mengontrol itu. Tetapi memang dari belum kawin, sebelum kawin, artinya usia. Kenapa Bu KKBN hadir dengan median usia kawin pertama? Supaya apa? Kata beliau, kita jangan terjebak dalam sebuah keadaan yang memaksa kita menempuh jalan, walaupun ujar kampung untuk berjalan sambil menjadi jalan. Jangan. Lebih baik kita ini sudah membuat jalan duluan, bersiap-siap dulu, nanti jalannya akan lebih mudah. Filosofinya seperti itu. Jangan izin kata-kata ulun terjebak di sebuah jalan itu kan. Misalnya kita kawin tidak melalui sebuah perencanaan, misalnya anak kawin dini, usia dini kan, artinya mungkin kita terjebak dalam sebuah keadaan yang mungkin ya harus kita terima atau harus dijalani konsekuensi. Berakibat mempengaruhi
pada saat kita menjalani kehidupan berkeluarga berpengaruh kepada kesehatan ibu, lebih anak. Kata beliau tadi stunting. Stunting itu apa? Izin Bapak Ibu di sini stunting sudah familiar apa artinya? Apa? Nah, kata kuncinya di situ, sebuah kondisi pertumbuhan yang tidak maksimal, karena dipengaruhi. Ini kan ketika itu kurang gizi, mau tidak mau itu kan tanggung jawab orang tua. Nah, seperti itu sebenarnya domain di mana peran orang tua tuh harus menyiapkan itu. Umur berapa saya, pada saat umur sekian saya punya anak satu. Umur sekian saya nambah satu lagi, di mana yang pertama sudah berumur sekian. Jangan kata bapak tadi satunya di pangku, satunya di gendong. Karena jarak abahnya kok bilang pakai ikutnya. Nah itu seperti ya. Oke, artinya keluarga berkualitas memang menjadi tujuan ideal kita, penduduk tumbuh yang seimbang. Artinya supaya kita memang dipaksa untuk berencana supaya penduduk kita ini tidak terjadi dalam sebuah keterlanjuran di mana daya dukung desa ini sudah tidak mendukung lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Seperti itu. Oke, itu mengendalikan pertumbuhan penduduk. Nah, kesehatan reproduksi kita jalankan dengan kehadiran BKKBN. Izin Bu Anita, ada program kita kesehatan reproduksi Pak, ini mulai dengan BOKB kita hari ini, dan yang satunya pengasuhan ya 1000 HPK. Sudah kenal Ibu pengasuhan 1000 HPK ya, hari pertama kehidupan, nanti 1000 hari sejak lahir lah kehidupan. Oke, seperti itu yang wujudnya berencana, artinya dari belum lahir kita memang dituntut harus merencanakan tunjangan sampai keturunan kita ini yang dipersiapkan lebih dinilai sebaik-baiknya ketika memang kita dianugerahkan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi amanah yang baik bagi kita semua. Seperti itu. Oke, saya tidak panjang lebar, saya mau masuk sesuai tema hari ini, orientasi pemberdayaan ekonomi. Salah satu fokus BKKBN dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang itu adalah yang ketiga yang saya mau masuk adalah menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik, integratif sesuai siklus kehidupan. Sebelum ini saya lanjutkan, saya tinggal kita fungsi keluarga tadi sampai reproduksi. Yang keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah Ibu, artinya mohon maaf betul. Konsekuensi, implikasi, dan motivasi kita dipaksa harus berencana itu kenapa? Aku anak satu, anakku ini kena harus kesekolahkan sampai jadi dokter. Artinya beban kita ini mudah kan, kata Pak Kapar tadi, BKKBN itu sudah tidak memaksa lagi 2 anak cukup, tidak. Tagline itu bukan itu sudah. Sekarang 2 anak lebih sehat. Kenapa harus sehat? Karena akan mendukung nanti penciptaan penggiringan anak kita dalam sebuah kader yang berkualitas, pendidikannya, ilmu pengetahuan mental maupun spiritualnya, sehingga mampu tercetaklah generasi bangsa dengan berkualitas dan bermanfaat bagi yang pertama, bagi siapa dulu yang bermanfaat? Orang tua, bangsa, agama lah. Ya, bangsa itu kan termasuk lingkungan. Artinya jangan sampai anak kita menjadi beban lingkungan, beban keluarga seperti itu. Itu mungkin miniaturnya pemahaman sederhana. Dan selanjutnya adalah, nah ini yang masuk kita hari ini adalah fungsi ekonomi. Nah ini nanti panjang lebar akan kita lihat. Yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan. Nah pembinaan lingkungan ini artinya jangan sampai kita nanti terjebak dalam sebuah keadaan karena penduduknya padat lalu tidak mendapatkan daya dukung lingkungan. Tapi kalau di sini Pak Kapar, alhamdulillah kebun karetnya banyak, dan alhamdulillah tadi ada bantuan sapi ya. Berapa ekor Pak? 2 kelompok itu berapa ekor? Semuanya berapa ekor? Awal 6, sekarang 30. Belum ya, mudah-mudahan berkembang.
Gini, kenapa saya mau masuk ke materi sapi ini? Mohon izin, saya salah satunya background ilmu saya perikanan dalam arti pertanian dalam arti luas, dan kehidupan saya mungkin suka juga berkebun, termasuk yang budidaya ikan. Izin pengamatan saya Pak, di Barsel ini kecuali Gunung Bintang Awai yang daerah pegunungan, selebihnya adalah wilayah yang tingkat kesuburannya kurang. Boleh diakui? Boleh saya nyatakan di Marga Jaya termasuk kurang kesuburannya? Boleh Pak. Nah, itu naluri saya selaku orang pertanian. Tuh, ibu yang berbaju hitam yang cantik itu, yang mungkin kekeh dengan maskernya, wah, kalau dibuka itu luar biasa cantiknya tuh. Itu ahli perikanan Bu. Wah, beliau tahu betul tingkat kesuburan. Kalau tidak salah di Kalimantan ini, terutama di Barsel ini tingkat C Bu ya, tingkat C ya, tingkat kesuburannya dalam kualifikasi. Dan saya tidak hanya sekedar berteori, saya juga berpraktik membuat kebun karet. Hambatannya kita di situ Bu, tipe tanah yang kurang subur, ditambah lagi ketidakmampuan kita menyediakan pupuk organik. Nah, kalau dia muntai, kenapa dia muntai berkembang di Barabai? Apa? Dia muntai itu rawa loh itu, itulah rawa kebanyakan, tetapi bisa eksis mereka. Kenapa? Pupuk organik jalan di sana. Tahi Izin. Tahi sapi, tahi itik. Nah, kenapa saya itu Pak? Oh ya, 14 ekor. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan sudah jadi 100. Ya, karena ini Bu, mohon ini betul-betul, mohon maaf betul Pak Kabar, banyak bantuan pemerintah tentang ternak ini yang mungkin banyak ya. Mudah-mudahan itu di tempat lain, di Marga Jaya tidak. Artinya tidak terurus, lalu manfaatnya tidak maksimal. Padahal kalau kita bisa berhasil menghidupkan manfaatnya bukan hanya daging sapi, jual sapinya saja, tetapi untuk menunjang kebutuhan pertanian. Seperti yang beliau katakan tadi, kalaupun tanah kita tidak subur, kita bisa di pot atau di media yang lain, tetapi kuncinya dimanapun, walaupun dalam kelambuk bisa hidup. Tapi dengan pot. Ya, artinya di mana saja asal kita mampu menyediakan media. Medianya apa? Kata kuncinya unsur hara, kata beliau tadi. Ibunya jangan dipakai terus setiap tahun. Habis unsur hara itu. Seperti itu bersedia. Mohon maaf saya hati seringin dengan hatinya guyon. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan selalu fokus kita hari ini. Oke, saya tidak bisa masuk Pak Kabar program bangkai ternak ke tingkat yang nasional. Oke, mudah-mudahan bisa tersampaikan di lain kali atau yang sudah disampaikan oleh Pak Kabar. Saya mau masuk karena perspektif ekonomi ini adalah merupakan fokus yang ketiga dari BKKBN adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai ya di slide yang kedua kalau tidak salah Ibu. Kedua apa ketiga? Nah, seperti itu. Mari kita pahami bersama meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan. Kita fokuskan juga, kita sedikit saja menjadi kesejahteraan. Apa sih kesejahteraan? Keluarga yang seperti apa yang bisa disebutkan sejahtera? Apa? Bisa memberikan pendapat? Nanti pada saat ini saja. Nanti setelah iklan berikut ini. Sejahtera kira-kira bisa kita bangun definisi sejahteranya secara sederhana adalah kehidupan kita yang bisa memenuhi segala aspek kehidupan sehari-hari, bisa mengembangkan kehidupan keluarga yang rukun, harmonis, baik untuk kebutuhan material maupun spiritualnya. Apa kiatnya? Nah, pemerintah memberi rumus nih. Apa tadi? 8 fungsi keluarga.
kira-kira bahagialah kita mau pendapatan tinggi tapi kita kada bisa ke masjid, kada bisa ke gereja, kada bisa kan? Kada bahagia, ada sesuatu yang kurang. Oke. Bahagialah kalau kita begawi terus kada pernah rekreasi. Ada pun bahagialah kita banyak anak tapi mamanya apa Pak? Kata sampean tadi, mamanya sakit kanker. Kan kasihan. Nah, ini bukti. Ini yang saya bilang penting sekali Pak Kades. Ini menjadi sebuah monumentalis untuk kita, karena inti idealnya itu adalah bisa kita capai dengan fungsi agama. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif. Apa sih? Bahasa apa? Karena holistik nih. Bahasa Kayumban kah? Bahasa Sire kah? Bahasa Sinana. Holistik itu menyeluruh, Ibu. Menyeluruh dari siklus hidup kita. Mungkin dari awal lahir, kawin, berkeluarga, berketurunan, berproduksi, sampai kita lansia, sampai alhamdulillah menghadap sang Khalid lagi. Sudah sampai waktunya. Jadi kata-kata berencana itu keren, yaitu sebenarnya holistik menyeluruh sebelum kita kawin, pokoknya sejak lahir, remaja, wah itu hadir BKKBN dengan BKR. Nah mudah-mudahan ini Pak, ini sebenarnya representasi aplikasi dari hidup berencana itu adalah, wah, alhamdulillah nih lengkap nih pengurus-pengurusnya sudah BKB, BKR, BKL, UPPKA-nya kalau tidak salah ada, saya lihat tadi. Ya, nah pengurus BKR-nya ada, UPPKA ada, nah, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan dengan semangat yang terpampang yang ada di sini, kegiatannya juga berjalan. Oke. Dan saya sampaikan melalui tahun ini melalui BKKBN kita mendapat biaya operasional PPKBD Bu ya. Sub PPKBD di sini PPKBD 1 ya. Subnya 1 juga. Nah, jangan khawatir, sampean akan menerima nanti biaya operasional. Untuk apa operasional itu? Nah, jadi harus dilaksanakan dalam kegiatan Ibu. Kegiatan sampean mengumpulkan, mensosialisasikan, mengkoordinir pelaksanaan program Bangga Kencana yang disebutkan di desa. Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, penyuluhan dengan KB aktif untuk kepesertaan KB baru, seperti itu, merekrut peserta KB baru dari lain-lain kegiatan termasuknya ekonomi. Nah, yang selanjutnya saya ingatkan Pak Kades bahwa untuk peningkatan kualifikasi KB ini tolong betul-betul diupload sistem pelaporannya apa saja kegiatan yang ada di sana, karena yang tadi disebutkan adalah bahwa kampung KB itu bukan urusan keluarga berencana, bukan hanya urusan keluarga berencana, ada masuk PAUD, kegiatan PAUD, ada kegiatan mengolah keripik, ada kelompok membuat bola kelapa atau lain-lain, yang masukkan, uploadkan, iya Pak ya, ini karena itu akan menjadi sebuah penilaian dalam rangka mengupgrade, menaikkan efikasi kemudian bakal berkembang dan lebih maju lagi. Selanjutnya program Bangga Kencana di bidang di kantor DPPKB di 3A Kabupaten Persela Selatan untuk saat ini memang cukup terbatas Pak Kabar, karena mohon izin memang situasi keuangan kita pasca pandemi ini memang jauh, bukan hanya perangkat daerah di daerah tetapi juga di pusat pun memang terdampak luas. Yang pertama yang bisa kami sampaikan adalah program Bangga Kencana pada bidang KB ini distribusi alokon dan pelayanan KB. Mana Pak Karto tadi sudah di Marga Jaya ada pelayanan tentang akseptor pelayanan KB sudah, kayaknya bulan kemarin sudah ya. Ya, alhamdulillah nanti tolong dijadwalkan di ini karena memang itu sudah ditanggung oleh pemerintah Ibu secara gratis kata beliau tadi. Mohon
peserta KB barunya harus meningkat per bulan, dilaporkan selalu. Lalu pembinaan pelayanan kepesertaan KB-nya secara reguler, secara terjadwal harus dilayani. Jangan sampai, karena moto pemerintah ini apa? Hadir untuk masyarakat. Apalagi moto pemerintah Kabupaten Selatan, izin arah kebijakan pembangunan itu tahun 2022 ini adalah pemantapan pelayanan. Siapa sih yang dilayani? Ya, kita ini masyarakat itu, termasuk dalam hal ini adalah melayani kebutuhan ber-KB. Jangan sampai, izin Ibu PPKBD dan Sub-PKBD, jangan sampai ada keluarga kita yang mau ber-KB tetapi tidak terlayani. Ya, tolong betul-betul artinya dicatat, diayomi, dilayani supaya kebutuhan ber-KB kita bisa terpenuhi di masyarakat. Yang selanjutnya adalah bidang ketiga. Nah, ini yang penting nih, ditunjang oleh kebidaan DAK PKB, yaitu adalah penurunan stunting. Penurunan stunting kebetulannya juragannya itu, manajernya itu Ibu Anita, Bu Kabit. Yang mudah-mudahan bisa berkoordinasi melakukan pelaksanaan sosialisasi KIE di masalah stunting di Desa Margajaya. Tapi saya dengar berdasarkan Permendes Pak ya, Permendes, memang desa memang diwajibkan untuk menganggarkan ya program stunting ini. Nah itu terima kasih betul. Dan sekalian saya titip Pak Kades bahwa Bu Camat, nanti yang mau ke Camat, mari dibantu pelaksanaan Bangga Kencana ini dalam struktur penggunaan dana desa, karena memang peraturan Menteri Desa itu sudah mengamanatkan salah satu petunjuk pelaksanaan anggaran dana desa itu, salah satunya adalah untuk kesehatan ibu dan anak dalam ini stunting dan termasuk keluarga berencana. Jadi jangan sumbangan, karena memang payung hukumnya sudah ada. Nah, apa kegiatan teknisnya nanti hadirkan PKB di Balai Musdes, hadirkan PPKBD, Sub-PPKBD. Syukur-syukur bila kami yang dari PPKBD bisa dihadirkan. Mudah-mudahan bisa membantu sampean untuk merencanakan kegiatan desa. Supaya apa? Tujuannya apa? Bukan untuk menghabiskan duit, untuk melayani warga masyarakat dalam skop Bangga Kencana. Saya kira itu yang ya, stunting. Yang kedua, nah termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga, Poktan BKB, BKR, di samping ada untuk PPKBD dan Sub-PPKBD itu dianggarkan oleh pemerintah. Dimohon sekali desa bisa menganggarkan, membantu. Ya kalau kementerian, kalau pemerintah ini sudah membantu operasional, nah mungkin sampean untuk menumbuh kembangkan semangat kerja mereka, menguruskan kebutuhan kerja mereka, boleh diberikan insentif. Soalnya nggak banyak lah, satu orang PPKBD itu kan 100.000 per bulan, hanya 1.200.000 sudah ya. Nah itu yang membuat sampean itu sudah ditetapkan di sini menjadi kampung percontohan begitu. Kalau di desa lain masih Bu. Ya, mudah-mudahan dilanjutkan Pak supaya semangat terus. Dan mohon maaf, setelah diberikan insentif, coba dibuat program kerjanya. Bulan sekian pertemuan ini, bulan sekian. Kalaupun tidak cukup memanggil PKB, narasumbernya boleh nanti dengan narasumber di kabupaten. Yang terakhir, bidang Dalduk. Bidang Dalduk ini Pak, ada program peningkatan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Yang hal ini adalah Grand Design Pak ya, BDPK. Lalu rumah dataku, nah memang ini baru kita rintis rumah dataku, mudah-mudahan bisa terpenuhi pada tahun ini atau tahun berikutnya. Yang selanjutnya Kampung KB. Nah, Kampung KB ada terlintas kemarin di diskusi untuk menstimulasi, menyemangati Kampung KB tahun ini. Kami akan mencoba
mendatangkan menghadirkan Pak Bupati dalam salah satu desa Kampung KB di Desa Kalanis dalam hal ini, karena sampai saat ini salah satu desa yang tidak jalan Kampung KB-nya itu adalah Kalanis dan apa yang di atas ini, Bintang Arab. Ini yang mau kami persuruh Pak. Mudah-mudahan dengan menghadirkan pejabat, nanti mudah-mudahan bisa mengundang Pak Kaper. Ini membuat semangat baru supaya bisa lebih giat lagi. Sekarang itu yang terakhir, izin kedudukan camat ini adalah fasilitator, mediator, dan eksekutor dalam APBDes ya. APBDes mohon izin disampaikan, artinya mengadvokasi camat supaya merestui program-program lembaga kencana yang ada yang diajukan dalam APBDes desa ini yang saat ini mungkin melaksanakan. Saya kira demikian, masih banyak yang mungkin yang bisa kami sampaikan, tetapi waktunya mungkin kita harus berbagi. Mudah-mudahan yang sekelumit sedikit tadi sudah membuka cakrawala kita, membuka semangat kita untuk bisa mendalami lebih jauh. Sekiranya demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf, itulah saya, inilah keberadaan saya. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan yang ada dalam diri saya. Malam saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marga Jaya ini Pak, dari hasilnya tadi sudah disebutkan Pak Adri. Jadi sudah terkenal loh, gula dari kelapa, Bapak Ibu. Kita beli, kita di dinas perdagangan itu langsung dikelola mereka koperasi. Ini ibu-ibu, ini bagus loh, dijamin ini gulanya dari Marga Jaya, kan langsung. Berarti untuk hal itu promosi dari Bapak Ibu. Promosi itu kan bagaimana cara pemasaran kita untuk promosi itu. Nah, jadi Marga Jaya sampai ke dinas kita, dan itu tentunya akan memberikan minat dari para pembeli, karena dengan promosi ini kita memperkenalkan produk yang kita hasilkan. Dan sejujurnya saya juga baru melihat produk ini baru di sini, tapi ya mungkin itu nanti komentar untuk pemasan ya. Saya lihat ibu ini lebih banyak lagi pengalaman Ibu Lili sama saya, Ibu Lili sama Ibu Lili. Nah, kalau masalah promosi ini sebenarnya yang membuat produk kita itu diminati atau tidak. Jadi kita harus ada kiat-kiat tertentu untuk promosinya. Walaupun kita banyak hasil produksinya, tapi kalau kita tidak bisa mempromosinya susah. Iya, promosi akses pasarnya itu, jaringan pasarnya. Soalnya jaringan pasar sekarang kalau untuk perikanan, Pak Adri pernah kemarin kita bina, usaha perikanannya sukses, bagus. Ada leaflet juga. Di perangkat. Jahit, ini ada buku petunjuknya atau buku petunjuk ini buku materi ataupun ini bisa sebagai tambah bahan bacaan untuk kelompok. Silakan terima dulu. Kan apa? Tenang ya. Ini beda. Ya, satu alat potong keripik Pak. Alat mengiris keripik. Bikin keripik. Di sini keripik pisang. Nah. Ini lebih besar lagi. Ya, nanti usul ke Bank BI nanti yang besar maksudnya. Sudah ada bukunya ini ya. Silakan. Ya, silakan.